Halo teman-teman, kita sudah mulai menjahit ya. Ini jahit bagian kulot agar menghemat kain, waktu juga, dan bikinnya agak mudah. Saya bikin pinggirannya itu, sambungannya itu antara celana depan dan belakang itu nggak pakai sambungan, jadi kainnya langsung. Jadi cara bikin polanya diplek samain gitu, bagian pakai pola bagian belakang, otomatis kan lebih besar kan. Terus untuk bagian depannya tinggal dikurangin aja 2 cm. Itu jalan ninja saya ya. Sebagai orang yang gak bisa bikin pola, ngerti sih cara bikin pola, punya bukunya juga, cuma nggak pernah dipelajari, nggak pernah dilihat. Dulu banget pernah coba sekali, ternyata nggak terlalu enak. Nah, akhirnya saya kembali lagi ke pola awal, pola yang dibuatkan ibu saya. Dan setelah yang dibuatkan ibu saya agak kekecilan, dari pola ibu saya tuh yang saya kembangkan sendiri, saya tambahin aja 2 cm gitu. Ini nanti jadinya gimana? Pasti jadinya bagus dan bisa dipakai. Di mesin ini udah 12 tahun ya. Di sampingnya itu ada pemutus benangnya. Jadi gampang kalau mau. Udah selesai, tinggal kita balik. Ini kayaknya nanti jadi kulot yang super lebar ini. Terus biarin lah. Saya masih ada beberapa kain. Tapi ntar ini saya mau jadiin dulu lah, jadiin dulu. Terus saya review, saya tuh suka nggak pakai kulot gitu. Karena ini pertama kalinya. Biasanya pakai celana-celana yang ya bisa dibilang bukan sempit sih. Yang ngepas gitu loh dengan badan. Ini sekarang nyatuin pesaknya ya. Antara depan dan belakang. Udah selesai? Udah. Gampang banget ya bikin celana itu. Menurut saya ya, sesuai dengan cara saya loh ya. Kalau mungkin pakai cara yang asli ya mungkin enggak. Gimana ya cara jahitnya? Oh gini kali ya. Ntar deh, coba pakai cara jahit yang beda. Dan gampang karena dia pakai koloran teman-teman. Jadi aku tuh pilih yang gampang aja. Pakai koloran jadi jahitnya gampang, pakainya gampang. Serba gampang. Pokoknya enak lah. Yang enak mana ya udah itu. Kecuali kalau emang suka sesuai dengan pakem ya. Kalau saya pakai teori yang terlalu banyak, saya yang pusing. Ntar nggak jadi. Kemarin pernah coba teman-teman bikin baju tuh pakai pecah model dan hasilnya nggak jadi. Dan akhirnya saya rombak pakai pola dasar. Itu makanya mungkin saya ada kesalahan ya. Cuman saya sekali bikin kesalahan itu kayaknya sedih banget gitu loh. Terus asal lah. Akhirnya nggak saya terusin yang salah itu, saya balikin ke setelan awal. Akhirnya nggak jadi. Kayak gini nih, seharusnya kan bisa belajar bikin celana dengan saku samping kan ya. Tapi saya malah yang samping nggak ada jahitannya. Malah yang samping saya gabung kayak ini. Gimana coba?
Ya udah lah ya, kita sekarang sambung bagian pesak. Aduh. Aduh, mah. Putus teman-teman. Baikin dulu ya. Udah selesai jahitnya. Tadi ada sedikit. Kayaknya mesti aku perbaiki deh polanya tuh. Pola celana kulotnya. Tapi udahlah, udah terlanjur ya. Nanti perbaikinya di celana lain aja kalau pikir lagi. Udah jadi. Sekarang mau pasang reslet. Apa ini? Elastik ya. Jadi kita ukur seberapa yang kita mau. Udah. Terus ujungnya kasih peniti ya. Terus udah masukin ke lubang ini. Sambil ditarik kayak gini jadi. Nah, ini ya, ini kepalanya penitinya, kelihatan kan? Ditarik ini. Nah. Udah gini aja, teman-teman. Gampang ya. Caranya kayak gini. Tapi udah semua udah tahu lah ya. Masa ada yang nggak tahu sih? Ya, biar ujungnya ini nggak lari. Ambil satu jarum, terus disemat di sini. Nah, tanggung nggak bakalan lari dia. Jadi kalau udah jadi, udah sampai di ujung, kita tali ya. Ada sih yang pakai cara lebih bagus dari saya. Ini caranya orang yang tidak profesional. Tapi cara yang paling gampang menurut saya. Itu ada yang dijahit ada. Kalau saya lebih cepet diikat atau dibundelin. Udah mau sampai ujung. Cepet kan? Inilah mudahnya membuat celana kolor. Nih ujungnya. Udah kan? Kita lepas. Ini kita lepas. Terus ujung ketemu ujung kayak gini. Nah, baru kita tarik ya. Terserah mau diikatnya kayak apa. Bebas. Kalau saya begini aja. Saya nih memakai cara-cara yang mudah. Udah. Nah, jadi kan? Di depan. Pas sama kan? Ini sama ini loh. Matanya sama loh. Sama kan? Yang belakang sama juga. Oh, pas pantatnya kembang. Nah, ini sama ini kan sama loh. Nah, sama kan? Nah, kita coba ya. Semoga bagus. Pasti bagus. Celananya ini teman-teman dilebar kayak gini. Gak kelihatan ya. Oh, naik kayak gini, Ra. Kayak gini. Lebar, kulot kayak gini loh. Kulot kayak gini. Enak dipakainya.
Kulot pertamaku jadi juga. Kita sekarang bikin atau jahit bajunya ya. Bajunya nih modelnya kebaya kutu baru. Dan saya kalau jahit itu nggak pernah di rader ya. Ini cuman saya pentulin, terus ini kan jaraknya 2 cm, jadi saya kira-kira gitu. Kenapa nggak diraderin? Karena males ya, lama. Cuman saya tanda-tandain pakai kapur biasanya, pokoknya 2 cm. Tapi lama-lama jadi ngerti sendiri. Apalagi ibu saya tuh kalau ngajarin. Gak usah dirader, habisin waktu. Begitu. Jadi udah, kata raderin. Jadi pertama sambung dulu bahunya ke pundak, habis itu baru samping-sampingnya. Ini bahunya udah. Menurut teman-teman, proses membuat sebuah baju itu yang paling scary apa? Kalau bagi saya tuh waktu potong ya. Waktu potong kain. Jadi ngepasin antara pola sama kain itu yang paling scary. Kenapa? Kalau misalnya sudah salah itu nggak bisa ya sulit lah mau diapa-apain gitu. Tapi kalau jahit itu lebih santai. Maksudnya kalau misalnya salah bisa detail kayak gitu. Sih lebih fleksibel lah. Ini tadi sehari potong baju, obrasin, terus celana kolot udah jadi satu ya. Sekarang bajunya. Apakah bisa satu hari satu setelan jadi? Kita lihat ya. Sebenarnya bisa aja sih. Apalagi kalau sekarang ini kan nggak keburu-buru sebenarnya, nggak stres gitu loh. Kalau stres itu sebetulnya malah nggak jadi teman-teman. Saya udah panik gitu. Kayak cerita saya waktu bikin blus untuk pergi ke Jogja itu, aduh. Udah nggak. Lagi kerjakan kebaya kutu barunya ya. Yang agak sulit itu masang apa nih? Kelepet ya kalau saya bilang ya. Bukaannya tuh loh teman-teman. Lepasinnya tuh loh. Gitu. Tadi itu mulai potong itu jam 10:30. Terus jam 1-an lah selesai. Ya enggak sih, sebenarnya cuma sebentar, cuma saya kan mandi dulu dan lain sebagainya. Terus jam 1 itu kayaknya ke tukang obrasnya. Kayaknya lah teman-teman. Terus ya udah. Sekarang ini jam 7 ya. Jam 7 posisinya itu udah selesai. Udah selesai kulotnya dan kebaya kutu barunya itu udah berbentuk. Ini tangannya udah, ini tinggal kelepetnya ini sama kutu barunya yang lanjut lagi. Apakah kira-kira bisa satu hari jadi? Coba ya. Jam 9 posisi masih belum jadi. Kayaknya ini nggak tahu ya mau dikelarin apa enggak ini. Jadi nata kelepetnya tuh loh teman-teman, itu ditekan banget. Tapi ini udah sih, udah tak tata, udah bener natanya. Sekarang tinggal jahit aja. Padahal kain ini kan kain katun ya. Ini kain katun tuh lebih mudah diurusin lah daripada kain
lainnya. Cuman karena ya begitu deh. Sebisanya dikarang-karang sendiri, pikir-pikir sendiri. Dulu waktu SMP tuh saya tuh ada pelajaran menjahit teman-teman, tapi sama gurunya tuh nggak diajarin bikin pola dasar, nggak diajarin kayak bikin baju tuh enggak. Jadi diajarinnya itu kayak bikin kerajinan gitu, bikin dompet, bikin tas, itu ujiannya malah bikin tempat tisu kayak gitu. Jadi nggak, sayang ya sebetulnya, harusnya diajarin lah ya. Diajarin bikin kulot waktu itu. Lupa juga sih udah. Cuma pola dasar bikin baju itu loh nggak diajarin. Itu kan yang utama ya harusnya ya. Sudahlah. Sekarang udah bisa bikin baju. Lanjut.